Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar wudhu ya. Jadi wudhu itu pengertiannya menghilangkan hadas kecil menggunakan air suci. Jadi hadas kecil itu apa? Kayak pipis gitu. Jadi kalau misalkan kita pipis, kalau kita misalkan mau sholat kan harus wudhu. Berarti wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu kan kayak pipis gitu kan. Berarti kita menghilangkan hadas kecilnya dari pipis menggunakan air suci, air yang bersih gitu ya. Nah, terus ada syarat wudhu nih. Ada syarat wudhu. Yang pertama, kita harus Islam. Kalau misalkan kita murtad gitu, keluar dari Islam, itu tidak memenuhi syarat wudhu. Jadi wudhunya tidak sah gitu ya. Terus kita tuh harus mengerti juga caranya wudhu, urutannya wudhu kita harus tahu gitu. Jadi kalau misalkan ini dari semua ini A, B, C, D ini tidak terpenuhi gitu, syarat wudhunya tidak sah gitu kan. Terus yang C, menggunakan air mengalir. Jadi wudhunya itu pakai air yang mengalir gitu di selang gitu. Kalau misalkan di bak gitu boleh, asalkan jangan kena sabun atau yang lainnya gitu. Pokoknya airnya itu harus suci kan, di sini menggunakan air suci. Jadi menggunakan air mengalir yang suci gitu. Terus karena suci ini tidak ada sesuatu yang menghalangi tubuh. Jadi kita kan wudhu ya. Jadi kalau misalkan kita ada habis belajar tuh ada pulpen atau pensil kan itu kan menghalangi ya. Kita harus membersihkan dulu gitu biar wudhu ini bersih, kan menghilangkan hadas gitu. Jadi harus bersih. Oke. Lanjut ke fardu wudhu. Fardu wudhu itu ada niat membasuh muka gitu kan, membasuh kedua tangan 3 kali, membasuh kepala 3 kali, membasuh kedua kaki 3 kali, dan tatib. Di sini niat itu tahu kan niatnya wudhu. Terus kita membasuh muka itu kayak gimana? Kayak gini gitu kan. Terus sampai sini nih, sampai pelipis ya, di basuh mukanya. Setelah basuh muka, membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan. Membasuhnya dari sini, gini, kirinya juga, gini, 3 kali ya, 3 kali. Setelah membasuh tangan, membasuh kepala. Nah, kepalanya ini rambut gitu. Kalau misalkan cowok sampai ubun-ubun gitu ya. Terus kalau misalkan membasuh kedua kaki, kayak telapak kakinya harus telapak kaki dan mata kaki harus kena, dan sebanyak 3 kali. Terus tartib mualat ini kita mengurut dari awal gitu, dilakukannya berurutan gitu. Kalau misalkan nggak berurutan, kita tidak mengikuti fardunya wudhu gitu kan. Oke, lanjut. Di sini ada sunahnya wudhu. Sunahnya wudhu itu ada membaca basmalah. Jadi kalau misalkan sebelum wudhu kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim itu itu ternyata sunnah gitu, bukan wajib. Kalau misalkan mencuci telapak tangan juga nih, telapak tangan sebelum kumur-kumur itu sunnah. Nah, kumur-kumurnya juga sunnah gitu kan. Terus membersihkan telinga itu ternyata sunnah. Terus membaca doa setelah wudhu. Sesudah wudhu kan biasanya diajarin ya. Nah, itu tuh sunnah juga doanya. Terus ada nih yang membatalin wudhu. Jadi kalau kita wudhu itu tuh bisa batal gitu kan. Apa sih yang membatalin wudhu? Itu ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur. Jadi apa yang keluar dari dubur? Dari belakang apa? Contohnya apa? Kentut gitu. Berarti kalau kentut kita batal wudhunya gitu ya. Terus di sini ada tidur tidak tegak. Jadi kamu kalau misalkan tidur kalau misalkan wudhu, terus kamu tidur gitu, tidurnya tiduran ketutupan gitu, berarti batal. Jadi yang batal itu tidurnya duduk aja ya, pantatnya tuh enggak
nggak naik gitu tuh, nggak angkat gitu. Jadi kalau misalkan tidurnya tidak tegak itu berarti batal. Terus batalnya lagi hilang akal atau gila. Jadi kalau kalian siapa itu orang gila gitu berarti kalau wudhu itu batal. Terus batalnya wudhu juga kalau misalkan kita bersentuhan nih sama lawan jenis. Misalnya kan kalian cowok bersentuhan sama cewek, nah itu wudhunya batal gitu. Terus kalau misalkan nyentuh kemaluan dengan telapak tangan nih, telapak tangan kalian nyentuh kemaluan kamu kalau misalkan setelah wudhu gitu, berarti wudhunya batal. Udah segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paldi dari Madrasah Nurul Alim. Halo, nama saya Muhammad Alislah dari Madrasah Nurul